Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Naura Alia Rahman, berasal dari kelas 11 IPA 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam tentang peredaran darah, baiknya kita mengetahui pengertian dari peredaran darah itu apa. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostatis. Sistem peredaran darah manusia yaitu pembuluh nadi atau arteri berwarna merah dan pembuluh balik atau vena berwarna biru. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Yang selanjutnya adalah bagian dari sistem peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah besar. Apa itu peredaran darah besar? Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Urutan peredaran darah besar adalah jantung, paru-paru, dan kembali ke jantung, atau yang lebih rincinya, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Sistem peredaran darah besar disebut dengan sistem porta hepatika. Dalam sistem ini, sebelum darah kembali ke jantung, darah terlebih dahulu masuk ke dalam hati. Ini bertujuan untuk membersihkan darah dari berbagai racun yang diserap dari usus halus. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke seluruh paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi, peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Yang terakhir adalah fungsi dari peredaran darah. Peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh untuk mengedarkan zat, hormon, getah bening, dan nutrisi lainnya dari seluruh sel dan jaringan tubuh. Darah dipompa keluar oleh jantung untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Setelah itu, darah dari seluruh organ tubuh akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Selain mengantarkan darah, oksigen, dan nutrisi, berikut adalah beberapa peran atau fungsi sistem peredaran darah, yaitu yang pertama adalah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang kedua adalah melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang ketiga, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang kelima, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah membantu proses pemulihan luka atau cedera. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.